video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia, yaitu tentang hukum Dalton. Hukum-hukum dasar kimia terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau disebut juga dengan perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima adalah hukum Avogadro. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang dua macam hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Roche. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas tentang hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum perbandingan tetap atau hukum Roche yang berbunyi bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah selalu tetap walaupun berasal dari daerah yang berbeda dan dibentuk dengan cara yang berbeda. Nah, adapun untuk hukum perbandingan berganda atau kelipatan perbandingan ini adalah hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari dua senyawa, di mana salah satu unsur pembentuk tersebut konstan, maka unsur pembentuk yang lainnya akan berupa bilangan bulat sederhana. Nah, apa maksudnya? Kita lihat ke contoh. Nah, diketahui ada dua buah unsur, yaitu unsur nitrogen dan unsur oksigen. Nitrogen itu adalah N, oksigen itu adalah O. Nah, yang mana kedua unsur tersebut dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu senyawa NO2 dan senyawa NO. Nah, pada N atau nitrogen massanya didapatkan sebesar 28 gram. Kemudian massa untuk O, oksigen, didapatkan sebesar 16 gram. Nah, jika kita buat nilai perbandingannya antara massa N dan massa O, didapatkan perbandingannya adalah 7:4. Keduanya sama-sama kita bagi dengan 4. Kemudian untuk senyawa NO, massa N-nya didapatkan sebesar 14 gram. Kemudian massa O-nya berarti didapatkan sebesar 16 gram. Jika kita buat perbandingannya, maka didapatkan hasil perbandingannya adalah 7:8. Sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, perhatikan hasil perbandingannya. Untuk massa N atau nitrogen, hasil perbandingannya sama, yaitu di sini 7 dan senyawa NO juga 7. Maka dapat dibuat perbandingan untuk massa oksigen pada kedua senyawa tersebut adalah 4:8 sesuai dengan hasil yang sudah kita dapat tadi. Nah, jika kita perkecil, hasilnya adalah 1:2. Nah, itulah maksud dari hukum Dalton, yang mana hasil yang didapat adalah hasil bilangan bulat sederhana. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui ada dua buah unsur, yaitu unsur A dan unsur B, dapat membentuk senyawa AB dan senyawa A3B4. Pada massa A yang sama, tentukan perbandingan massa unsur B pada kedua senyawa tersebut. Baik, sekarang kita cari solusinya. Yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu senyawanya, yaitu
yaitu senyawanya diketahui AB dan A3B4. Nah, pada soal diketahui pada masa A yang sama. Di sini untuk A ini jumlah atomnya masih berbeda. Yang di atas jumlah atomnya 1, bawah jumlah atomnya ada 3. Nah, ini harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi yang di atas kita kalikan dengan 3 semua senyawanya, dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Nah, hasilnya untuk yang di atas ini jika dikalikan dengan 3 atomnya, hasilnya akan menjadi A3B3. Kemudian untuk yang di bawah dikalikan dengan 1, hasilnya tetap, yakni A3B4. Nah, di sini sudah kita dapatkan massa yang sama. Kemudian kita tentukan perbandingan massa untuk unsur B. Maka didapatkan hasil perbandingannya untuk massa B adalah 3:4. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Diketahui dua buah unsur yaitu unsur A dan B dapat membentuk senyawa yang masing-masing 50% dan 70% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B pada massa A tetap atau pada massa A yang sama. Sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Kita buat penyelesaiannya untuk senyawa pertama, itu perbandingannya adalah antara A banding B, yaitu sebesar 50%. Berarti kalau 50%, dia terbagi 2. Jika A-nya 50, maka B-nya juga 50. Nah, jika kita sederhanakan perbandingannya adalah 1:1. Kemudian untuk senyawa kedua masih sama, yaitu antara senyawa A dan senyawa B dengan membentuk 70% unsur A. Jadi perbandingannya adalah 70:30. A-nya 70% dan B-nya 30%, maka totalnya menjadi 100%. Nah, kalau kita perkecil perbandingannya, dia akan menjadi 7:3. Sekarang kita diminta untuk menentukan perbandingan massa unsur B pada massa A yang tetap. Di sini A-nya belum tetap atau belum sama, maka untuk yang di atas ini kita kalikan dengan 7 dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Jadi hasil kalinya untuk senyawa yang pertama perbandingannya adalah 7:7. Kemudian untuk senyawa kedua hasil kalinya dengan 1 adalah 7:3. Itu untuk perbandingan unsur A dan unsur B. Nah, di sini A-nya sudah sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur B-nya adalah 7:3. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Diketahui unsur karbon dan oksigen jika bereaksi dapat membentuk senyawa CO dan CO2. Jika massa C dalam CO dan CO2 adalah sama dan massa O dalam CO adalah 10 gram, berapakah massa O pada CO2? Sekarang solusinya atau langkah pengerjaannya, kita kumpulkan terlebih dahulu kedua senyawa, yaitu senyawa CO dan senyawa CO2. Kemudian kita buat perbandingannya untuk C dan O itu. Untuk senyawa CO perbandingannya adalah 1:1. Kemudian untuk senyawa CO2 perbandingannya adalah 1:2. Nah, di sini kita lihat untuk C sudah sama. Seperti yang ini dia
Jika senyawa dalam CO dan CO2 adalah sama, ini dia sudah sama, maka perbandingan untuk O pada senyawa CO dan CO2 adalah 1:2. Kita ambil yang ini. Nah, pada massa O dalam CO masanya sebesar 10 gram. Berapakah massa O pada CO2? Berarti ini perbandingannya 1:2, maka ini 10 dikali dengan 2 adalah 20 gram. Kembali ke perbandingan 1:2. Jadi massa O pada CO2 sebesar 20 gram. Oke, sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.